Pernah nggak sih kalian ngalamin punya kebutuhan yang penting dan mendesak buat kalian pribadi, tapi di sisi lain ada permintaan dari keluarga kalian untuk kebutuhan yang juga sama penting dan mendesaknya? Kira-kira gimana ya cara menyikapinya? Halo, selamat datang di channel Navel Community. Di sini, kita akan bahas topik-topik seputar keuangan pribadi yang akan membantu kamu membangun ketahanan ekonomi keluarga yang kuat. Sebelum lebih jauh, pastikan kamu sudah subscribe channel ini biar gak ketinggalan konten-konten kita selanjutnya. Sandwich generation atau generasi sandwich adalah sebuah kondisi di mana kita mengalami kesulitan secara keuangan karena ditekan atas dan bawah. Kebutuhan keuangan dari orang tua dan keluarga kita, juga kebutuhan dari anak-anak kita. Tapi faktanya, tekanan sudah mulai kita dapatkan meskipun kita belum punya keluarga. Ketika kita bekerja, kita punya penghasilan, tapi di sisi lain itu juga harus membiayai hidup keluarga atau adik-adik kita. Tak jarang, dilemanya terjadi di pengeluaran yang sama-sama penting dan mendesak. Simak tips ini biar kamu tahu gimana caranya menyeimbangkan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga. Tips yang pertama, buat daftar prioritas. Kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian harus menjadi prioritas. Pastikan kamu tidak mengabaikan kebutuhan dasarmu untuk kebutuhan tersier keluargamu. Jadi, kamu harus tahu nih, ketika ngasih uang ke keluarga, duitnya akan dialokasikan untuk apa. Jangan kasih cek kosong untuk memastikan alokasinya bisa sesuai dengan daftar prioritas. Tips yang kedua, sepakati apa saja pengeluaran yang kamu tanggung dan berapa batas alokasinya. Hal ini harus dibicarakan sejak awal, agar ketika tagihannya nanti muncul, tidak timbul perdebatan tentang siapa yang harus membayar dan menanggung tagihan tersebut. Sebaiknya, jika memungkinkan, berikan juga batas alokasinya. Contoh, misalnya kamu menanggung biaya listrik di rumahmu. Pastikan kamu mengetahui berapa angka wajar yang biasa dibayarkan, sehingga ketika terjadi peningkatan tagihan secara tiba-tiba di bulan tertentu, kamu harusnya ngecek pemakaian listrik siapa nih yang tiba-tiba meningkat. Kamu harus kontrol penggunaan listrik agar biaya yang kamu bayar juga tetap dalam angka yang wajar. Tips yang ketiga, bantu anggota keluargamu untuk jadi lebih mandiri. Kalau sandwich generation cuma nanggung satu keluarga sendirian, tentu rasanya akan capek. Tapi akan jadi lebih mudah kalau ditanggung bareng-bareng. Sehingga kalau ada anggota keluargamu, misalnya adik-adikmu, yang masih dalam usia produktif dan bisa bekerja, kamu harus bantu mereka, motivasi mereka, bantu mereka temukan di mana letak potensi dan minat bakat mereka, dan arahkan ke saluran yang sesuai. Dengan membantu adik-adikmu untuk jadi lebih produktif, kamu tidak hanya memberikan ikan, tapi juga memberikan kail yang bisa membuatmu dan adik-adikmu mancing bersama-sama dan menanggung beban sandwich generation bersama-sama. Beban yang berat akan terasa lebih ringan ketika dipikul bersama-sama. Seorang dokter akan butuh dokter lain untuk menyembuhkannya ketika dia sakit. Begitupun dengan penghasilan yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita. Kita boleh membantu orang tua kita, adik-adik kita, tapi jangan lupa untuk mengalokasikan untuk kebutuhan kita sendiri. Membantu orang tua, keluarga, dan adik-adik kita adalah tugas yang mulia. Tapi ingat, kita juga punya masa depan yang harus kita perjuangkan. Carilah titik keseimbangan agar dua hal penting tersebut bisa kita tunaikan dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu mau konsultasi terkait keuangan pribadi, kamu bisa isi form curhat keuangan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.